kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanah. Nama saya Barto Ubitni Wismamora. Nama saya Alvina Indah Cahyani. Nama saya Arsani Zafika. Nama saya Putri Ayu Chandani. Dan saya Cati Milania Pratama. Berikut adalah video praktek lapangan kami. Selamat datang. Adapun cara kerja pengambilan sampel tanah di lapangan yaitu: yang pertama, bersihkan lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan sampel dari sersa-sersa kotoran dan lain-lain. Yang kedua, cangkul tanah hingga kedalaman 20 cm. Lalu, siapkan ring sampel dan benamkan ring sampel menggunakan palu yang di atas ring sampel sudah diletakkan oleh papan. Benamkan ring sampel pada kedalaman 0 sampai 20 cm. Lalu, ring sampel diambil secara perlahan agar tanah tetap utuh. Bersihkan ring sampel dari sersa tanah menggunakan pisau. Lalu, ring sampel dibungkus menggunakan kain kasa atau plastik dan diikat menggunakan karet. Penetapan warna tanah di lapangan dilakukan dengan cara mengambil sampel tanah, kemudian mencocokkan dengan hue yang paling tepat, lalu cocokkan warna tanah tersebut dengan lembaran warna melalui belakang lembaran. Geser ke kiri atau ke kanan untuk mencocokkan kroma dan selanjutnya geser ke atas atau ke bawah untuk mencocokkan value sampai diperoleh warna yang paling cocok. Adapun cara kerja dari penetapan struktur tanah dan tekstur tanah. Yang pertama yaitu penetapan struktur tanah di lapangan dengan cara mengambil sampel tanah yang dihancurkan untuk mendapatkan agregat berdiameter 2-1 mm. Setelah itu diletakkan di ujung pena dan diamati struktur tanah dan membandingkan beberapa kelas struktur yang ada di klasifikasi morfologi tanah. Untuk hasil yang maksimal, dapat menggunakan kaca pembesar dan struktur tanah yang diamati dengan membandingkan beberapa kelas struktur tanah. Penentuan tekstur tanah di lapangan dilakukan dengan cara memijat segumpal tanah yang dilakukan di tangan kiri dan kemudian lakukan perbandingan apakah terdapat pasir, debu, ataupun liat. Setelah itu tentukan kelas teksturnya. Memijat sampel tanah dilakukan pada tangan kiri dikarenakan tangan kiri indera perabanya lebih peka. Adapun cara kerja dan perhitungan tekstur tanah metode hidrometer. Yang pertama, timbang 50 gram tanah kering udara, kemudian tambahkan aquades 500 ml. Selanjutnya tambah 10 ml kalgon ke dalam cawan contoh, kemudian kocok selama 30 menit dengan mesin pengocok. Pindahkan ke dalam tabung silinder dan bilas dengan sprayer. Setelah itu tambahkan air 1130 ml pada saat setelah dimasukkan hidrometer, lalu kocok sebanyak 20 kali dengan batang pengaduk, lalu masukkan hidrometer, kemudian baca pembacaan 40 detik, pembacaan kedua pada saat 4 menit, terakhir baca pada saat 120 menit dan catat temperaturnya. Untuk rumus sendiri, pembacaan 40 detik yaitu persen pasir dengan rumus W dikurang R1 ditambah T1 dikurang 20 derajat dikali 0,4 dan dikali 2. Untuk pembacaan 4 menit atau persen debu dengan rumus 100% dikurang persen pasir ditambah persen liat. Untuk pembacaan 120 menit yaitu persen liat didapat hasil R2 ditambah T2 dikurang 20 derajat dikali 0,4 dan dikali 2. Dengan keterangan sendiri, W itu berat tanah, R1 merupakan pembacaan hidrometer ke-1 yaitu 40 detik, R2 pembacaan hidrometer kedua 120 menit, T1 merupakan temperatur awal dan T2 merupakan temperatur akhir. Setelah itu, hasil perhitungan dilanjutkan dengan pembacaan di segitiga tekstur dan didapat hasil dari kelas tekstur tanah yang akan diamati. Adapun cara kerja dari penetapan permeabilitas tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel tanah di dalam ring sampel direndam pada bak perendaman dengan ketinggian air 3/4 ring selama 24 jam. Yang kedua, setelah proses penyeduhan selesai,
Sampel tanah dipindahkan ke alat penetapan permeabilitas, kemudian air dialirkan ke alat tersebut. Yang ketiga, lakukan pengukuran volume air, lalu catat air yang keluar pada gelas ukur sebagai debit air. Yang keempat, lakukan pengukuran tinggi muka air dari permukaan air hingga batas air, lalu catat sebagai tinggi muka air, lalu lakukan pengukuran tinggi dan diameter ring sampel untuk menghitung luas penampang ring sampel. Dan yang kelima, lakukan perhitungan permeabilitas tanah dengan menggunakan rumus K sama dengan Q dikali L per T dikali H dikali A. K adalah permeabilitas, Q adalah volume air yang mengalir per satuan wadah, L adalah panjang sampel tanah, T adalah waktu, H adalah tinggi permukaan air dari permukaan sampel tanah, A adalah luas penampang sampel tanah. Adapun cara kerja dari penetapan kadar air, yang pertama timbang terlebih dahulu ring sampel dan tanah menggunakan neraca analitik. Lalu dikeringkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian angkat pinggan dengan penjepit dan masukkan ke dalam eksikator. Setelah dingin lalu ditimbang. Bobot yang hilang merupakan bobot air. Berikut adalah perhitungan dari KA, yaitu persen KA sama dengan BTBM dikurang BTKM per BTKM dikali 100%. Untuk mencari BTBM, yaitu BTBM sama dengan BTB dikurang BC plus BR. Untuk mencari BTKM, yaitu BTKM sama dengan BTK dikurang BC plus BR. Adapun cara kerja dari penetapan bulk density sama saja dengan cara kerja dari penetapan kadar air tanah di laboratorium. Yang membedakannya hanya menggunakan rumus perhitungan, yaitu untuk berat tanah kering mutlak sama dengan berat tanah kering dikurang berat cawan ditambah berat ring sampel. Kemudian untuk menentukan bulk density ialah berat tanah kering mutlak dibagi dengan volume ring. Adapun cara kerja dari penetapan porositas tanah di laboratorium sama saja dengan cara kerja penetapan kadar air tanah dan bulk density di laboratorium. Yang membedakannya hanya pada perhitungan porositas tanah karena menggunakan rumus persen RPT sama dengan 1 dikurang bulk density dibagi partikel density dikali 100%.